Hello guys, back with me Dendi. Selamat datang di Donor episode keempat. Oke, kali ini gue bakal membawakan sebuah cerita kisah nyata dari pengalaman horornya pendonor kita bernama Mas Arya yang terjadi ketika dia berlibur di Pulau Bali bersama istrinya. Jadi ada sebuah kejadian sial yang menimpa mereka berdua nih guys. Dan sampai sekarang pun itu menjadi trauma yang mendalam nih bagi Mas Arya dan istrinya. Penasaran gimana kejadiannya? Langsung aja gue mulai ceritanya. Mas Arya adalah sepasang suami istri yang bisa dibilang baru saja berkeluarga. Liburan waktu itu merupakan liburan yang sangat mereka nanti-nantikan. Sebuah liburan yang sengaja mereka lakukan untuk keluar dari kepenatan rutinitas pekerjaan mereka. Dan singkat cerita, setelah hari yang disepakati tiba, akhirnya mereka pun memulai liburannya menuju Pulau Dewata, Bali menggunakan kendaraan pribadi. Setelah hampir 2 hari perjalanan, akhirnya Mas Arya dan istrinya sampai nih di Pulau Bali. Waktu itu, sesampai Mas Arya di Pulau Bali nih, dia langsung mencari penginapan. Karena selain badannya yang juga udah letih, dia sama istrinya berencana untuk memulai liburannya itu keesokan harinya. Nah, besoknya Mas Arya dan istrinya memulai tuh liburan mereka. Mereka pergi ke berbagai tempat wisata yang ada di Bali. Mas Arya mengaku pada saat itu merasa sangat bahagia, sampai tidak bisa digambarkan lagi katanya. Karena memang liburan ini sudah sangat dinanti-nantikan oleh Mas Arya dan sang istri. Istrinya pun juga selalu menemani Mas Arya, sehingga membuat liburan mereka menjadi sangat menyenangkan. Namun, nyatanya kebahagiaan mereka nggak berlangsung lama nih guys. Udah di hari ke-6 Mas Arya di Pulau Bali. Waktu itu dia mengunjungi salah satu tempat wisata yang memang diharuskan untuk berpakaian sopan dan berbicara sangat sopan. Hal itu dikuatkan ketika mereka berdua ini sampai di tempat wisata tersebut. Mas Arya dan istrinya langsung diarahkan oleh si pemandu wisata untuk memakai pakaian yang sopan dan berbicara lebih sopan. Dan tidak lupa memakai atribut-atribut yang memang udah disiapin nih sama si pemandu wisata. Karena ternyata tempat wisata yang mereka kunjungi ini menurut si bapak-bapak pemandu merupakan tempat yang sangat suci. Dan juga pasti Mas Arya ini ada di sana, dia ngelihat banyak warga yang memang melakukan kegiatan spiritual di tempat tersebut. Dan setelah Mas Arya mengikuti arahan dari pemandu wisata, ya udah deh, dia langsung masuk tuh berdua sama istrinya, menikmati pemandangan alam yang saat itu memang sangat menakjubkan. Dan setelah Mas Arya ini puas berfoto-foto ria, akhirnya mereka berdua langsung memutuskan untuk kembali ke hotel. Karena rencananya besoknya ini si Mas Arya pengen langsung pulang menuju rumahnya. Namun ketika sampai di hotel ini, Mas Arya melihat ada yang aneh nih sama istrinya. Malam itu Mas Arya melihat tiba-tiba wajah istrinya ini berubah sangat pucat, seperti orang yang sedang sakit. Kamu kenapa sayang? Kok pucat banget? Gak tahu aku. Badanku tiba-tiba lemas setelah dari tempat tadi. Dan singkat cerita, akhirnya mereka langsung istirahat. Keesokan harinya, Mas Arya pun langsung memutuskan untuk segera kembali pulang karena melihat keadaan istrinya yang gak kunjung baikan. Selama perjalanan pulang, Mas Arya kepikiran terus tuh sama istrinya. Karena istrinya ini yang sebelumnya sangat ceria, tiba-tiba berubah terlihat lebih pendiam dan terlihat murung. Dan puncaknya, semua keanehan yang dialami sama Mas Arya ini terjadi ketika mereka baru saja meninggalkan Pulau Bali. Saat perjalanan pulang, Mas Arya tiba-tiba mendengar suara rintihan dari istrinya yang terlihat sedang memegang kepalanya. Kepalaku kok tiba-tiba pusing ya? Mungkin kamu lagi mabuk laut, kan kita baru saja turun dari kapal feri. Ucap Mas Arya menenangkan istrinya yang terus-terusan megangin kepalanya. Setelah beberapa jam Mas Arya ini menyetir karena kecapean, dia memutuskan untuk menginap di salah satu penginapan dekat pantai di daerah Situbondo. Sesampai di penginapan, ketika si Mas Arya dan istrinya ini beres-beres,
Di saat itulah pertama kalinya Mas Arya melihat ada yang aneh nih sama istrinya. Dia melihat tubuh istrinya ini penuh dengan luka memar yang nggak tahu asalnya dari mana. Melihat hal itu tentu saja Mas Arya sangat kaget dan langsung menanyakan ke istrinya untuk memastikan hal ini berbahaya atau enggak. Loh, seluruh tubuhmu kok lebam-lebam gini? Kamu kenapa? Nggak tahu, nggak apa-apa kok, nggak sakit juga. Mas Arya semakin bingung dengan kondisi istrinya. Setiap ditanya, kadang dia diam dan kadang dia menghindar, gak mau jawab pertanyaannya Mas Arya. Namun Mas Arya ini berusaha berpikir positif. Lalu dia pergi keluar tuh untuk mencari angin segar, sekalian ngerokok dulu sebatang. Belum lama Mas Arya duduk, tiba-tiba dia melihat sosok nenek-nenek yang entah dari mana datangnya, melintas di depannya Mas Arya, lalu berhenti tepat di depan Mas Arya duduk. Melihat nenek tersebut, Mas Arya lalu membalas pandangan si nenek itu dengan sebuah senyuman, selayaknya memberi hormat kepada orang yang lebih tua. Namun anehnya ketika disenyumin sama si Mas Arya, nenek-nenek ini langsung memalihkan pandangannya ke arah kamar dan terus-terusan melihat ke arah istrinya Mas Arya yang memang lagi tertidur pulas. Melihat hal itu, Mas Arya langsung berdiri dan menghampiri si nenek ini untuk bertanya langsung ke si nenek. Malam, Nek. Mau kemana? Ucap Mas Arya sambil menundukkan kepalanya. Nah, tapi si nenek-nenek ini sama sekali nggak ngejawab pertanyaannya Mas Arya. Dan masih aja terus-menerus melihat ke arah istrinya Mas Arya yang lagi tertidur pulas. Jadi menurut pengakuannya Mas Arya, waktu itu memang pas banget gorden kamarnya itu belum ditutup. Soalnya dia baru banget sampai kan. Dan sekalian dia bisa ngawasin istrinya sambil ngerokok di luar. Tapi tatapan nenek tersebut terlihat sangat aneh. Hal ini membuat Mas Arya menjadi sangat kebingungan dengan apa yang terjadi kepada si nenek. Nenek kenapa? Nenek lihat apa? Itu istri saya, Nek, lagi istirahat. Tanya Mas Arya sopan. Menurut cerita dari Mas Arya masih ingat dengan sangat jelas. Mulai dari wajah hingga pakaian si nenek-nenek ini terlihat sangat khas. Seperti seorang nenek-nenek dari Jawa kuno. Rambutnya yang terikat rapi dan si nenek ini mengenakan pakaian kebaya berwarna kuning yang terlihat sudah pudar. Membuat Mas Arya berpikir kalau si nenek-nenek ini adalah orang penduduk asli daerah sini. Nah, gak lama, tiba-tiba si nenek-nenek ini mengucapkan kata-kata Jawa halus yang menurut pengakuan Mas Arya, dia pun kesulitan untuk mengartikan arti dari kata-kata tersebut. Namun ada beberapa kata-kata yang masih diingat sama si Mas Arya. Bau rekso, ngelamak, diidek-idek, digondol, mati, melok moleh. Kata-kata tersebut terselip di antara ucapan panjang si nenek-nenek ini. Mas Arya sama sekali nggak paham maksud dan arti dari kata-kata ini. Karena memang Mas Arya ini bukan orang asli dari Jawa Timur. Dan ketika si nenek-nenek ini bicara kayak gitu, dia cuma bisa mengangguk sambil tersenyum. Dan setelah nenek-nenek ini selesai berbicara, tiba-tiba si nenek ini pergi begitu saja, melanjutkan langkahnya yang memang tadi terhenti di depan kamarnya Mas Arya. Tapi anehnya, pas si nenek-nenek ini pergi, tiba-tiba kecium wangi bunga yang sangat pekat. Pada saat itu Mas Arya nggak terlalu ngeh dengan wangi bunga apa. Dan dia juga nggak tahu sama sekali asal wangi itu dari mana. Mas Arya waktu itu nggak terlalu menghiraukan dengan kejadian si nenek-nenek itu. Lalu dia memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar ke arah pantai. Nah, kejadian seremnya terjadi di saat Mas Arya membalikan badannya untuk melihat ke arah kamar. Mas Arya melihat dengan sangat jelas dari kejauhan ada sosok tinggi besar yang seluruh badannya dipenuhi dengan bulu-bulu hitam. Sosok tersebut terlihat berdiri tegak di samping istrinya Mas Arya ini yang lagi istirahat. Melihat hal itu, Mas Arya pun langsung lari menuju kamar. Wajahnya, bulunya, posturnya, dan segala macamnya saat itu benar-benar terlihat sangat menakutkan.
Dan anehnya, ketika Mas Arya membuka pintu kamar, sosok itu tiba-tiba menghilang. Padahal sebelum buka pintu, dari jendela terlihat sosok ini masih berdiri tegap di samping istrinya Mas Arya. Awalnya, Mas Arya mengira itu adalah halusinasinya saja. Tapi, setelah Mas Arya samperin istrinya ini yang lagi tidur, dia melihat ada bekas sisa air liur yang tercecer di lantai. Mas Arya pun langsung sangat yakin dengan apa yang dilihatnya itu bukanlah halusinasi. Dan memang benar ada sesuatu yang datang menghampiri istrinya. Mas Arya saat itu sangat ketakutan dan bingung harus ngapain. Dia pun juga gak tega untuk membangunkan istrinya untuk memberitahu tentang kejadian horor tadi. Lalu Mas Arya pun memutuskan untuk menutup gorden jendela, mengunci pintu, dan segera tidur. Belum lama Mas Arya ini tertidur, tiba-tiba dia kebangun karena ada suara berisik di dalam kamarnya. Awalnya Mas Arya ini cuekin aja tuh suara yang mengganggu itu, karena Mas Arya sendiri pun juga udah ngantuk banget untuk bangun. Tapi karena suara tersebut semakin lama semakin mengganggu, Mas Arya pun gak tahan nih lalu membuka matanya. Dan betapa kagetnya Mas Arya ketika dia membuka mata. Dia melihat istrinya lagi duduk terdiam sambil menoleh ke arah kiri dan kanan secara perlahan. Aduh, gue udah kabur sih itu. Terus berulang kali sampai si Mas Arya ini berpikir ini mimpi atau bukan, ini istrinya atau orang lain. Langsung deh tuh Mas Arya goyang-goyangin badan istrinya biar sadar. Menurut pengakuannya Mas Arya, setelah si istrinya ini dibangunin, istrinya bilang kalau dia baru saja mengalami mimpi yang sangat buruk. Mas Arya pun langsung menenangkan istrinya yang saat itu terlihat sangat kebingungan. Jadi nggak sadar gitu ya. Setelah keadaan udah kembali tenang, ya udah mereka langsung memutuskan untuk kembali tidur. Kondisi waktu itu pukul jam 2 pagi. Pas mau tidur, Mas Arya masih kepikiran dengan kejadian yang baru aja dialaminya. Si nenek-nenek, sosok seram tadi, dan juga perilaku istrinya yang terlihat sangat aneh. Mas Arya tidak bisa tidur dengan tenang. Dia lalu mematikan lampu kamarnya agar istrinya ini bisa tidur dengan nyenyak. Dan tidak lama setelah itu, di tengah-tengah gelapnya ruangan kamar, Mas Arya tiba-tiba melihat ada seseorang yang mondar-mandir di depan kamarnya. Mas Arya pada saat itu nggak bisa ngelihat dengan jelas sosok apa yang mondar-mandir di depan kamarnya. Tapi yang bisa dia pastiin, dia ngelihat sosok itu seperti seorang perempuan yang tubuhnya itu sangat besar. Beda dari ukuran orang pada umumnya. Hal itu terlihat dari bayangan tubuhnya yang sangat besar dan rambutnya yang memanjang ke belakang. Melihat kejadian itu tentu saja membuat Mas Arya ini merinding setengah mati. Keringatnya pun sampai bercucuran. Belum berhenti sampai situ aja guys. Ketakutan Mas Arya ini semakin menjadi-jadi ketika dia melihat sosok ini diam tepat di depan jendela Mas Arya dan kepalanya seperti menoleh ke arah kamar. Jadi kalau menurut pengakuan Mas Arya, kepalanya itu kayak mau ngintip gitu. Aduh, Mas Arya pun seketika langsung memeluk istrinya sambil membaca-baca doa. Dan anehnya lagi nih, ketika Mas Arya memeluk istrinya, badan istrinya itu terasa sangat dingin. Kaget tuh Mas Arya dengan perasaan yang campur aduk ngelihat ada sosok di depan jendelanya sama istrinya yang tiba-tiba mendadak dingin. Dia langsung membangunkan istrinya karena dia takut istrinya ini kenapa-napa. Nah, tapi istrinya nggak bangun-bangun tuh. Makin panik dong si Mas Arya. Ditambah lagi, sosok perempuan tersebut terlihat sedang memegang jendela kayak mau masuk gitu, sambil mengintip ke arah kamar. Mas Arya langsung berdiri dan lari ke arah saklar lampu untuk menyalakan lampu biar kamar jadi lebih terang. Dan untungnya ketika Mas Arya udah nyalain lampu, sosok itu tiba-tiba menghilang guys. Kamu kenapa keringatan gitu, Mas? Habis lihat apa? Ucap istri Mas Arya yang tiba-tiba udah duduk sambil menatap Mas Arya dengan pandangan yang sangat menyeramkan. Sampai Mas Arya ini sama sekali nggak ngenalin lagi istrinya. Senyumannya benar-benar sangat aneh dan menyeramkan. Loh, kok kamu tiba-tiba bangun? Kamu nggak apa-apa? Tanya Mas Arya yang panik ngelihat wajah istrinya. Kamu lihat apa? Kamu cari siapa? Aku di sini.
ucap istrinya dengan nada yang sedikit lebih besar. Dan tanpa menjawab pertanyaan istrinya, Mas Arya pun langsung membereskan barang-barangnya dan berniat segera pergi meninggalkan tempat penginapan itu. Karena dia berpikir kayaknya ada yang gak beres nih dengan semua ini. Ayo check out, sepertinya ada yang ngikutin kita. Ucap Mas Arya sambil mengamasi barang-barangnya satu persatu. Dan seremnya, anjir gue merinding sumpah. Waktu itu istrinya cuma diam sambil melotot ke arah Mas Arya yang lagi ngemasin barang. Dan setelah barang-barang udah diberesin, Mas Arya langsung deh tuh cabut dari penginapan tersebut sambil menarik istrinya yang pada saat itu diam aja. Setelah mengembalikan kunci kamar, Mas Arya pun langsung memulai perjalanannya kembali. Dan pada saat itu Mas Arya sama sekali nggak ngelihat istrinya ini mengeluarkan omongan sedikit pun. Istrinya yang sebelumnya ceria dan sangat humoris tiba-tiba berubah menjadi pendiam dan sama sekali nggak mau makan pada waktu itu. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan panjang seharian, Mas Arya memutuskan untuk transit dulu di Yogyakarta karena badannya udah sangat capek. Setelah menemukan penginapan yang dirasa cocok, akhirnya Mas Arya menginap di salah satu penginapan gak jauh dari Malioboro. Dan anehnya, ketika Mas Arya di dalam hotel, dia lagi-lagi melihat istrinya bertingkah semakin aneh aja. Istrinya beberapa kali terlihat seperti sedang mengobrol dengan orang lain. Dan tidak jarang pula dia melihat istrinya ini tertawa sendiri seolah-olah melihat ada kejadian yang lucu. Dan ketika Mas Arya ini menegurnya, lagi-lagi istrinya ini cuma menatap ke arah Mas Arya dengan pandangan yang menyeramkan, seolah-olah dia lagi gak mau diganggu. Mas Arya pun udah mulai khawatir nih sama perilaku istrinya. Akhirnya Mas Arya mencari informasi tentang orang pintar yang ada di daerah Jogja. Karena Mas Arya udah menduga nih pada saat itu istrinya lagi diikutin sama makhluk halus. Setelah mendapatkan informasi dari petugas hotel, Mas Arya pun diantar oleh salah satu petugas hotel ke daerah Bantul untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama istrinya. Sampai deh tuh dia di rumah orang pintar. Akhirnya sampai deh tuh Mas Arya di rumahnya si orang pintar ini. Istrinya Mas Arya langsung tuh ditangani dan diobatin. Waktu itu, menurut pengakuan Mas Arya, dia udah bener-bener ngelihat istrinya ini bukan seperti orang normal lagi. Dia sudah bertingkah dengan sangat aneh dan sesekali dia menari tarian khas Pulau Bali. Dan setelah melakukan proses penyembuhan yang cukup panjang, akhirnya istrinya Mas Arya ini berangsur-angsur membaik. Nah, menurut pengakuan orang pintar tersebut, istrinya Mas Arya ketika di Bali, dia nggak sengaja menginjak sesajen dan meludahi sesajen tersebut di salah satu tempat yang mereka kunjungi. Hal itulah ternyata yang membuat istrinya ini terlihat menjadi tidak waras dan diikutin sampai sini, sampai Jogja maksudnya ya. Untuk mengobatinya, Mas Arya ini diharuskan untuk kembali lagi ke Pulau Bali demi menuntaskan proses penyembuhannya. Oh, jadi mungkin kayak ngebalikin setannya kali ya. Karena nggak ada pilihan lain, pada saat itu juga Mas Arya langsung menyewa supir untuk mengantarkan kembali dia ke Pulau Bali. Di sana istrinya kembali diobati guys. Dan setelah beberapa hari menginap di sana, akhirnya Mas Arya dan istrinya diperbolehkan untuk kembali pulang. Karena menurut orang pintar di sana, istrinya ini udah dianggap sembuh dari semua gangguan makhluk halus. Dan akhir ceritanya, saat ini istrinya Mas Arya udah normal guys, udah kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi sayangnya nih, menurut pengakuannya Mas Arya, istrinya ini berubah jadi jauh lebih pendiam dari sebelumnya. Namun Mas Arya berusaha terus untuk menuntunnya agar selalu dekat dengan Sang Maha Pencipta, agar istrinya bisa kembali normal seperti sebelumnya. Oke guys, itu adalah akhir dari cerita pengalaman horornya Mas Arya. Dan menurut gue, pengalamannya bener-bener menyeramkan sih. Gue gak kebayang ya kalau itu kejadian di gue. Pas gue nginep di penginapan di situ Bondo itu, gue udah fix kabur sih. Pertama, lo didatengin sama sosok yang bener-bener menyeramkan. Itu gue curiga pasti genderuwo gak sih? Atau leak. Gue gak tahu ya bedanya leak sama genderuwo itu apa. Terus yang kedua, ada bayangan cewek tinggi besar ngintip ke dalam kamar. Itu udah gila. Gue bacanya aja merinding bro, parah. Terus dia nggak cuma ngintip, dia berusaha masuk. Jadi kalau katanya Mas Arya, ceweknya ini kayak megangin jendelanya, kayak mau ngangkat gitu, kayak terus pas diangkat tuh kayak mau masuk gitu.
Nah, baru pas di situ dia langsung kabur tuh, nyalain lampu. Pas dia nyalain langsung hilang. Dan gak berhenti sampai situ kan. Pas dia nyalain, emang hilang nih tuh bayangan. Tapi istrinya tiba-tiba bangun. Nah, kata Mas Arya, istrinya tuh tiba duduk tegak, kayak di pinggir tempat tidur gitu ya. Terus, ya nengok ke arah Mas Arya. Mas, ngapain kamu mas? Oke gitu. Wah, kacau sih. Gue udah fix kabur sih kalau gue jadi Mas Arya. Bodoh amat deh. Istri gue nanti ditanganin sama orang pinter aja deh. Itu kayak udah bukan istrinya lagi tuh. Udah dimasukin sama makhluk halus pasti. Oke guys, gimana untuk donor episode yang keempat ini? Nyeremin banget ya. Ditunggu ya nanti cerita-cerita kalian. Yang mau ngirimin ceritanya langsung aja. Lo bisa DM gue di Instagram gue. Atau lo kirim via email ke email gue yang ada di sini. Gue tunggu ya cerita-cerita kalian. Sampai ketemu di donor episode selanjutnya. Bye-bye.